Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat zuhur yang insyaallah kita semua dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang diberikan pada kita. Siang ini kembali Allah memberikan kesempatan kita, berarti kita diberikan kesempatan untuk memperbanyak amal soleh kita, meningkatkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dan pelajaran kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan tugas hidup ini sesuai dengan petunjuknya. Yang ketiga, marilah kita bersama-sama memohon pada Allah agar saudara-saudara kita yang saat ini sakit dirawat di rumah sakit Islam Asia oleh Allah segera diberikan kesembuhan. Allahumma rabban nas mudhibal ba's isti anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Hadirin rahimakumullah, tema kita pada pengajian singkat siang ini adalah bentuk-bentuk amanah. Masalah yang praktis ada pada diri kita semua dan kita semua mengemban. Tidak sekedar pengetahuan, tapi harus kita wujudkan pada kehidupan kita sehari-hari, pada aktivitas kita dimanapun kita berada. Tentu kita harus memahami dulu apa itu makna dari amanah. Jadi amanah itu artinya percaya seakar dengan iman. Sifat amanah ini memang lahir dari kekuatan iman seseorang. Semakin kuat, kokoh iman seseorang, maka hamba tersebut akan semakin amanah. Sebaliknya, kalau iman seseorang itu lemah, maka demikian juga lemah pula dia di dalam mengemban amanah. Disebutkan di dalam hadis riwayat Ahmad, la imana liman la amanah talahu walatina liman la ahdalahu. Tidak sempurna iman seseorang apabila mereka itu tidak amanah. Walatina liman la ahdalahu, dan tidak sempurna agama seseorang apabila mereka itu tidak menunaikan janjinya. Jadi sangat terkait iman dan amanah. Amanah adalah buah dari iman. Maka amanah dalam pengertian yang sempit yaitu dapat dipercaya, memelihara titipan, dan mengembalikan pada yang berhak. Tapi dalam arti yang luas, maka tentu luas pula. Termasuk di situ adalah menyimpan rahasia, menjaga kehormatan, menjaga diri, serta menunaikan tugas-tugas yang diembankan, yang diberikan kepadanya. Itu amanah.
Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengamanahkan, memberikan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, maka semuanya itu enggan untuk memikulnya, tidak berani mengemban amanah itu, dan mereka khawatir kalau tidak mampu melaksanakan amanah yang diembankan itu. Jadi bumi, langit, gunung-gunung, di dalam surat Al-Ahzab ayat 72 itu semua disampaikan, diembankan kepada mereka, ditawarkan mereka. Akhirnya dipikul amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Jadi wa hamalahal insana innahu kana zaluman jahula. Wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Jadi kita sudah berikrar, kita ini menerima amanah yang kita emban dalam pengertian luas, yaitu melaksanakan apa yang menjadi amanah, yang menjadi tugas-tugas kita. Lalu apa saja bentuk-bentuk amanah itu? Yang pertama, memelihara titipan. Jadi memelihara titipan ditegaskan di dalam surat An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi kita diperintahkan, innallaha ya'murukum, Allah memerintahkan kamu untuk melaksanakan, mengemban amanah itu, untuk disampaikan, untuk dirawat dan kembali kepada pemiliknya itu dengan keadaan baik. Jadi bentuk memelihara titipan. Kita titip kendaraan, ya kita rawat kembali, jangan sampai kendaraan itu kemudian lebih jelek daripada saat menerima amanah, menerima titipan. Demikian juga barang-barang apapun yang dititipkan kepada kita diperintahkan untuk mengemban amanah itu. Juga menyampaikan amanah kepada yang berhak. Rasulullah SAW pernah menjadi imam pada sholat asar yang terjadi tidak biasa, tidak lazim itu terjadi pada diri Rasulullah SAW. Setiap sholat mesti berzikir, kemudian berdoa. Tapi pada waktu itu sangat singkat, beliau berdiri meninggalkan tempat. Kalau masjid Nabi memang rumah Nabi itu ya gandeng dengan mikrop, dengan pengimaman. Jadi setelah itu kembali lagi baru berzikir, berdoa. Maka jemaah pada waktu itu bengong, ada rasa timbul tanda tanya. Mengetahui hal tersebut, lalu Nabi menjelaskan, kenapa saya meninggalkan tempat sholat yang tidak biasa itu saya lakukan. Karena saya mendapatkan amanah, suatu barang untuk dibagikan kepada para jamaah. Saya terlupa untuk tidak membawanya, segera diambil. Karena amanah harus segera melaksanakannya itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, menjaga rahasia keluarga. Apa sesuatu yang harus dirahasiakan. Jadi sesuatu yang masuk atau terkena masuk pada ranah hukum, maka di situ dirahasiakan. Kalau itu dalam proses penyidikan dan lain sebagainya, kita mengemban amanah, kita tetap merahasiakan rahasia keluarga, rahasia apa saja, rahasia jabatan dan lain sebagainya. Karena itu termasuk bentuk-bentuk daripada amanah itu sendiri. Jadi menjaga rahasia itu
sangat penting untuk supaya tidak menimbulkan kekacauan, tidak menimbulkan keributan dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang memang harus segera kita umumkan, ada sesuatu yang memang harus tidak diumumkan di publik, di muka umum. Kemudian yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. Jadi orang yang amanah itu tidak menyalahgunakan jabatan. Ditegaskan di dalam hadis riwayat Abu Dawud, man istakmalnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'dadzalika fa huwa ghulul. Jadi Nabi bersabda, barang siapa yang kami angkat menjadi karyawan untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan job description masing-masing, sesuai dengan tupoksi tugas masing-masing. Jadi barang siapa yang diangkat menjadi karyawan, menjadi pegawai untuk menjalankan sesuatu tugas, seperti kita semua di Asia Malang ini ada masing-masing mempunyai tupoksi tugas masing-masing. Maka di sini dikatakan manis takmalna wa ala amalin farazaqnahu rizqan. Kemudian diberikan upah, diberikan honor, diberikan gaji yang semestinya. Maka apabila yang diambil itu lebih dari apa yang telah ditetapkan, yang diambil itu lebih dari apa yang semestinya yang menjadi haknya, maka itu namanya korupsi, ghulul. Jadi bahasa Nabi adalah ghulul, korupsi. Jadi manis takmalna ala amalin farazaqnahu rizqan. Sudah diberikan amanah tugas kita sebagai apa masing-masing, dan sudah ada ketetapan, ketentuan berapa timbalan yang harus diterima dan lain sebagainya. Sama akhadha ba'dadzalika fa huwa ghulul. Kemudian mereka mengambil lebih dari yang semestinya itu, maka di situ disebutkan dzalika fa huwa ghulul. Maka itu adalah korupsi, dan itu tidak boleh kita lakukan. Kita ingat betapa beratnya terkait dengan amanah ini. Pada suatu peperangan ada seorang sahabat yang meninggal dalam peperangan itu. Kemudian sahabat yang lain menyampaikan kepada Rasulullah bahwa dia adalah syahid. Nabi mengatakan tidak, wah finnar, dia tempatnya di neraka. Lalu bagaimana ya Rasul? Dia kan meninggal dalam peperangan mempertahankan tegaknya agama Islam di muka bumi ini, yang semestinya adalah masuk pada kategori syahid. Tidak, kata Rasulullah, karena dia pernah mengambil mantel atau apa? Yes, mantel dari pampasan perang sebelum dibagikan. Jadi sekedar mantel, sekedar selimut diambil, bukan bagiannya. Artinya pampasan perang itu belum dibagi untuk siapa dan siapa dan siapa. Dia mengambilnya lalu dibawanya, menghalang-halangi sebagai syuhada, sebagai syahid. Ini kan berarti amanah itu sangat penting. Maka di situ memang buah dari iman. Berarti imannya masih lemah. Itu jenis-jenis dari amanah. Kemudian yang keempat, menunaikan kewajiban dengan baik. Baik itu tugas terhadap Allah. Kita berislam ini sudah berikrar dengan kalimat syahadat. Maka ibu-ibu Aisyah itu kalau rapat itu mesti baca basmalah, ikrar. Ikrarnya apa? Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jadi ikrar. Tugas terhadap Allah. Apa tugas kita? Bukankah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Tidaklah kita ini
diciptakan oleh Allah kecuali hanya untuk beribadah. Berarti tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam pengertian khusus ibadah makhluk maupun pengertian yang umum yang ghair makhluk. Ibadah khusus seperti sholat, puasa yang insya Allah sebentar lagi akan datang bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, zakat dan seterusnya. Jadi tidak makhluk. Ghair makhluk, taklim, mencari ilmu, ghair makhluk. Bekerja itu juga ibadah. Wa qul ma'ruf fa sayarallah, bekerjalah kamu dan pasti Allah akan melihat apa yang kamu kerjakan. Maka jiwa seorang muslim harus tertanam secara kokoh jiwa muraqabah. Jiwa di mana dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau merasa diawasi oleh Allah, pasti dia itu terbangun pada dirinya jiwa rifqah, yaitu keluhuran, kemuliaan, melaksanakan kebaikan tentu secara maksimal. Karena apa? Saya dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Anta budallahu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Saya beribadahnya ini dilihat oleh Allah. Marilah kita merasa bahwa seolah-olah kita melihat Allah. Yang pasti kita tidak dapat melihat Allah, tapi yakinlah bahwa Allah itu melihat kita, kata Rasulullah. Fa innahu yaraka. Demikian juga terkait dengan sesama manusia. Kita melaksanakan titipan apa yang dititipkan kepada kita, apa yang diamanatkan kepada kita. Anak itu adalah sebuah amanah yang harus kita didik, kita rawat, kita pelihara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari ancaman siksaan api neraka. Kita rawat, jangan sampai terancam dengan siksa api neraka, karena kewajiban kita adalah mendidik, kewajiban kita adalah menjaga, jangan sampai perilaku dari generasi kita, anak-anak kita ini menyimpang dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Maka disitulah penting di dalam surat Luqman itu ya diperintahkan, surat Luqman ayat 14 sampai 18 bahkan sampai 20, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Tauhid, keimanan ditanamkan. Ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku tegakkan salat. Ajari anak-anakmu itu ketika umur 7 tahun untuk sholat. Dan harus kita perintahkan secara tegas apabila sudah berumur 10 tahun dia tidak mau melaksanakan sholat, kita perintahkan secara tegas. Itu amanah terhadap sesama. Dan kita tahu bahwa di dalam surat Zilzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa saja, sekecil apapun apa yang kita lakukan itu mendapatkan balasan. Maka orang yang amanah akan melaksanakan apa yang menjadi amanah atau diamanahkan, diembankan kepada kita itu dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, yang terakhir kelima, bentuk-bentuk amanah yang kelima adalah memelihara semua nikmat yang diberikan kepada kita. Jadi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini benar-benar kita ramah. Umur kita untuk apa? Umur yang diberikan kepada kita. Saat sehat, untuk apa kesehatan yang ada pada diri kita? Kita diberikan kenikmatan berupa harta. Sudah benarkah kita di dalam membelanjakan harta itu? Benar tidaknya tentu sesuai tidak dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Jadi kalau Allah menegaskan di dalam surat Al-Baqarah 177, atal mal ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina fir riqab, itu adalah amanah. Atal mal ala hubbihi, kita belanjakan harta kita yang kau cintai itu. Dzawil qurba, kepada anak istri kita. Wal yatama, juga untuk sebagian anak yatim.
orang-orang miskin, dan seterusnya. Kalau itu kita laksanakan, namanya kita merawat, memelihara nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ilmu, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Itu juga amanah. Hendaknya kita manfaatkan. Hendaknya menjadikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu bisa digunakan untuk dirinya, karena itu adalah ilmunya ibadah. Lalu agar ibadah itu bisa diterima, maka syaratnya di samping ikhlas disertai dengan ilmu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Bisa juga yang namanya mengamalkan ilmu kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada teman kita, dan seterusnya. Setelah kita memperoleh sebuah pengetahuan yang bersumber dari petunjuk Allah Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW, kemudian ada kawan yang ternyata belum menyesuaikan dengan petunjuk tersebut, kita berkewajiban untuk mengingatkan. Seperti ini. Itu adalah ilmu. Itu adalah bagian-bagian dari bentuk-bentuk dari amanah. Jadi itulah para jamaah sekalian, pengertian amanah sudah, kemudian bentuk-bentuk amanah, ada memelihara titipan, ada menjaga rahasia, ada tidak menyalahgunakan jabatan, kedudukan, status yang diberikan kepada kita, kemudian menunaikan kewajiban dengan sebaik-baiknya, baik yang terkait dengan hablum minallah maupun hablum minan nas. Demikian juga memelihara semua kenikmatan yang dianugerahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 hal tersebut antara lain adalah bentuk-bentuk agar kita melaksanakan amanah dengan baik, dan insya Allah kalau itu kita laksanakan, kita rawat, kita pertahankan, kita pelihara secara istiqomah sampai akhir perjalanan hidup kita, sehingga benar-benar kita menjadi hamba yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali